Halo gengs, selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya pagi ini. Baik, seperti biasa teman-teman semuanya, sebelum nanti kita membahas sesuatu hal yang penting ke belakang ya, maka saya akan coba memberikan pantun terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu tegang kita berbicara tentang satu materi yang akan kita bahas nanti. Bangun pagi-pagi, lihat berita di TV. Ternyata beritanya tentang COVID. Mari kita belajar mikrokomunikasi bersama saya, Gus Wahid. Oke ya. Baik. Nah, itu kita coba awali dengan suatu hal yang menyenangkan, menggembirakan, sehingga pada akhirnya nanti sesuatu hal yang kita akan dapatkan dari informasi yang akan berikan itu bisa dicerna dengan mudah, karena seluruh saraf kita ini bisa menerima informasi dengan baik kalau kita dalam keadaan rileks. Baik teman-teman, pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi keahlian saya. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya kenapa kok Gus Wahid ini sering menyampaikan pakar mikrokomunikasi. Kebetulan saya dipercaya oleh sebuah institusi untuk memberikan mata kuliah ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu salah satunya itu adalah tentang komunikasi. Bagaimana saya mengajarkan kepada anak-anak saya gitu ya, tentang berkomunikasi dengan orang lain. Secara spesifik komunikasi yang saya ajarkan selama ini teman-teman, yaitu khusus untuk perawat ya. Perawat ini bagaimana beliau atau mereka ini bisa melayani pasiennya dengan baik, memberikan layanan-layanan atau treatment, tindakan-tindakan kepada pasien dengan komunikasi yang menggembirakan, yang sesuai dengan keinginan dari pasien kita. Nah, dalam hal ini saya akan coba jelaskan ke teman-teman bagaimana nanti komunikasi ini akan membuat hidup kita itu berada dalam tahap kesuksesan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah diciptakan dari Tuhan kita, tentu dengan cara awal mula dulu pun komunikasi juga. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Sehingga nanti bahasan kita ke depan akan secara urut dari mulai tahap 1 ya, tahap apa itu komunikasi, sampai kemudian tujuannya apa, elemen komunikasi, sampai kemudian nanti kita praktekkan ya. Jadi terus ikuti video yang ada yang saya buat nanti ke depannya, sehingga teman-teman kita bisa sama-sama belajar meningkatkan cara komunikasi kita guna menunjang kehidupan kita. Baik. Nah, masuk ke sesi pertama yang akan saya bahas di part 1 ini adalah terkait dengan apa sih komunikasi itu gitu ya. Ini seringkali orang bertanya-tanya, siapapun pasti akan memiliki angan-angan punya kehidupan yang sukses. Tapi kita semua itu tidak pandai dalam menyampaikan ide dan menerima ide dari orang lain, sehingga kita tidak bisa mengekspresikan diri kita untuk kemudian sukses. Nah, sukses dalam definisi saya adalah tidak harus kaya dengan uang, tidak harus punya harta banyak, tapi sukses itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan, satu tujuan yang kita capai yang menjadi cita-cita kita saat ini itu terlampaui. Nah, itulah definisi sukses yang saya kira harus kita amini bersama ya, karena itu adalah definisi yang rasional menurut saya. Kembali lagi ke komunikasi, kenapa kita membutuhkan komunikasi ini dalam berkehidupan ya, baik itu di masyarakat secara umum, atau Anda sebagai keluarga, atau Anda sebagai
kepala keluarga, ibu rumah tangga, pebisnis gitu ya. Itu semuanya membutuhkan teknik ini. Nah, karena komunikasi ini teman-teman semuanya itu merupakan elemen yang sangat basic, yang sangat dasar dari keseluruhan interaksi manusia. Coba dibayangkan kalau semua manusia itu hanya berpacu pada metode yang dilakukan sejak zaman dahulu, ya. Belum ada bahasa yang digunakan sangat terbatas. Nah, kalau dibandingkan dengan era sekarang, akan terlihat bahasa-bahasa sudah berkembang. Akan tetapi, kalaupun kita tidak memahami satu bahasa itu, dan kita komunikasi dengan orang lain, masih ada cara lain untuk berkomunikasi, ya. Nah, seperti itu. Sehingga, komunikasi ini betul-betul sangat penting. Nah, cara komunikasi itu diterjemahkan oleh seseorang terhadap orang lain, yang kemudian di sana melibatkan dari verbal dan nonverbal. Nah, nonverbal itulah yang tadi saya sebutkan, cara komunikasi yang lain selain kita ngomong begini, ya. Nonverbal itu adalah seperti halnya gerak tubuh, ya. Tangan seperti saya ini itu adalah nonverbal. Kemudian tatapan mata, gitu ya. Kemudian cara menyikapi orang ketika kita bertemu, pandangan mata, senyum, itu adalah contoh-contoh komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal dan verbal ini teman-teman, itu sebenarnya digunakan ketika kita mau menyampaikan sebuah ide atau informasi kepada orang lain. Oke. Nah, informasi apa yang akan disampaikan? Ya tentunya adalah informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, sehingga terciptalah satu hubungan antara kedua manusia, gitu ya. Hubungan di sana itu terjadi pertukaran ide atau informasi yang kemudian bisa dicerna oleh masing-masing orang yang melakukan interaksi itu, sehingga tercapailah satu tujuan, yaitu apa? Tujuan dari komunikasi, teman-teman, itu adalah bagaimana caranya kita menyampaikan ide kepada orang lain dan orang lain itu melakukan atau melaksanakan yang menjadi ide kita. Gitu. Jadi itulah komunikasi. Nah, nanti akan coba kita bahas lebih detail lagi, lebih mikro lagi ya, karena akan lebih kecil lagi. Sehingga yang dimaksud mikro komunikasi itu adalah sampai detail memahami tentang bagaimana caranya komunikasi yang baik untuk berbagai macam tujuan, teman-teman, ya. Nah, materi setelah ini nanti saya akan sampaikan terkait dengan elemen komunikasi. Apa saja dan bagaimana? Tunggu video saya berikutnya di sesi kedua setelah video ini. Baik, sementara untuk pagi ini saya kira cukup, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa mulai berkomunikasilah dengan siapapun, karena komunikasi adalah hal yang paling dasar untuk kita sukses. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam untuk semua.